Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa atmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Pada hadis 3216, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ma mata, tidaklah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sehingga uhilla, dihalalkan lahu, bagi beliau, an-nisa, menikahi para wanita. Jadi maksudnya Nabi itu mengalami 3 fase ya. Fase yang pertama, beliau boleh menikah sebagaimana kita boleh menikah, bebas, terserah beliau. Fase yang kedua, beliau dibatasi, yaitu hanya menikah 9 istri, tidak boleh lebih. 9 itu adalah yang mereka sudah memilih Nabi Muhammad SAW ketika disuruh memilih antara dunia dengan Nabi. Ternyata mereka pilih Nabi. Nah, oleh Allah akhirnya dibatasi. Setelah 9 ini nggak boleh nikah lagi. Nah, kemudian fase yang ketiga, ini kata Aisyah, dihalalkan lagi untuk menikahi istri-istri lebih daripada 9 tadi. Tetapi beliau tidak menikah lagi. Jadi meskipun sudah dibolehkan, tapi beliau tidak melakukannya. Dan perkataan Aisyah ini adalah dalilnya dalam Al-Quran. Pada surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Engkau berikan tempo kepada siapapun dari mereka dan engkau ambil siapapun dari mereka. Maksudnya kalau ada wanita memberikan kepada Nabi dirinya, menawarkan, ya Rasulullah, saya siap jadi istrimu, saya berikan diriku untuk dirimu. Nah, itu Nabi boleh untuk turji, untuk menolak atau menunda. Boleh juga untuk tu'wi, untuk mengambil, nah, diterima sebagai istri, boleh. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa Nabi sudah bebas memilih untuk menikah lagi atau tidak. Tapi saya jujur, ini tafsirannya diperselisihkan oleh para ulama. Tafsiran yang pertama itu tadi ya. Tafsiran yang kedua, turji man tasya, ini untuk istri-istri beliau. Istri-istri beliau itu kan sudah ada 9 tadi. Nah, 9 ini boleh Nabi bermalam pada satu istri, kemudian yang lainnya tidak bermalam padanya, padahal sudah jatahnya. Boleh juga Nabi SAW bermalamnya urut, terserah Nabi ya. Kalau urut berarti adil kan, istri pertama, istri kedua, semalam. Tapi seandainya beliau maunya di Aisyah terus, nah itu bebas. Itulah yang dimaksud wa tu'wi ilaika man tasha'. Kamu mau bermalam di Aisyah 9 hari, istri-istri yang lain sehingga nunggunya lebih lama, boleh, bebas. Tapi meskipun dibebaskan oleh Allah, beliau tidak mau melakukannya. Beliau pilih melakukan yang adil, yaitu 1 istri 1 malam, 1 malam, 1 malam, 1 malam. Bahkan ketika Aisyah, ketika Nabi sedang sakit, itu beliau pengennya dirawat di Aisyah, tapi karena beliau jatahnya bukan di Aisyah, beliau tetap berpindah. Akhirnya beliau itu minta izin kepada istri-istrinya, ya, boleh enggak kalau saya itu bermalam di rumahnya Aisyah, karena Aisyah itu yang paling dekat dengan Nabi SAW, sehingga Nabi perlu kepada Aisyah karena beliau sedang sakit nih. Nah, oleh istri-istrinya kemudian diizinkan. Nah, akhirnya itulah yang dilakukan Nabi di akhir hayatnya. Sehingga kata-kata ini ya, dihalalkan bagi Nabi untuk menikahi wanita-wanita yang lain selain 9 istri. Itu masih diperselisihkan oleh para ulama karena ada 2 tafsiran tadi. Berikutnya 17 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam
lalu beliau itu mendatangi pintu salah satu istri yang beliau itu barusan menikah dengannya. Menikah kemudian hubungan intim, nah, itu namanya arrosa, ya, mengumpuli. Ternyata di rumahnya itu ada suatu kaum, maka beliau pun pergi, lalu beliau menyelesaikan hajatnya dan beliau itu tertahan alias agak lama ketika menyelesaikan hajatnya. Kemudian beliau kembali lagi, ternyata di rumahnya tadi masih ada kaum, maka beliau pun pergi lagi sehingga beliau menunaikan hajatnya lagi, lalu beliau kembali dan orang-orang sudah keluar. Anas mengatakan, lalu beliau pun masuk ke rumahnya dan beliau menjuraikan antara saya dengan Nabi SAW akan satu tirai. Maka saya ceritakan kepada Abu Talhah, maka Abu Talhah berkata, sungguh jika terjadi seperti yang kamu ucapkan, betul-betul pasti akan turun dalam masalah ini suatu ayat. Qala, rawi mengatakan, lalu ternyata betul-betul turun ayat yang menyuruhkan untuk hijab. Nah, ini yang berkaitan dengan tafsirnya. Ini kan kita sekarang mempelajari tafsir surat Al-Ahzab. Nah, dalam surat Al-Ahzab itu ada ayat namanya ayatul hijab. Ayat hijab. Apa yang dimaksud ayat hijab? Mari kita lihat di dalam Al-Quran. Tulis kata-kata al-hijab, kata-kata hijab, nanti akan muncul ayatnya pada surat Al-Ahzab, yaitu ayat yang ke-53. Nah, ini ayatnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan masuk ke rumah Nabi, illa ayyudzana lakum, kecuali kalau diizinkan, ila ta'amin, untuk makan makanan, ghairu nadhirina inah, tanpa menunggu matangnya atau menunggu waktunya. Walakin idza du'itum fadkhulu, tapi kalau kalian dipanggil barulah masuk, belum dipanggil jangan masuk, ya, jangan menunggu matangnya di dalam rumah tadi. Nah, kemudian pada akhir ayat dikatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an, kalau kalian minta kepada istri-istri Nabi akan perbekalan, fas'aluhunna min wara'i hijab, mintalah kepada mereka dari balik hijab, dari balik tirai. Nah, maka tidak boleh kita bertemu dengan istri-istri Nabi dengan melihat mata kita kepada badan mereka, nggak boleh, harus dibalik tirai, ya Pak. Dan ini khusus untuk istri-istri Nabi. Kalau istrinya kiai nggak apa-apa. Saya punya kiai, kemudian saya mau ketemu sama Bu Nyai. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam, beliau bukan pintunya, saya melihat beliau, nggak apa-apa. Bahkan melihat wajah beliau nggak apa-apa, memang wajah bukan aurat, ya. Tapi khusus istri-istri Nabi nggak bisa, wajahnya nggak boleh dibukakan di depan halayak, demikian juga bodinya ini tidak dibukakan di depan halayak. Sehingga kalau kita ketuk pintu di rumah Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam, maka kita hanya mendengar suaranya saja. Dibukakan pintu, tapi istri Nabi di balik tirai. Nah, kita tidak melihat karena di balik tirai, kita hanya mendengar suaranya. Itulah yang dimaksud miwara'i hijab, sebagaimana di sini tadi dikatakan sitron, ya. Ada sitir. Sitir itu adalah tirai atau kain yang menutupi antara tamu dengan orang yang dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Ya, ini untuk kemuliaan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 218 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah menikah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau pun masuk pada keluarganya, maksudnya mengumpulinya. Maka membuatlah ibu saya, yaitu Ummu Sulaim, akan makanan hais. Makanan hais ini adalah makanan campuran dari 3. Yang pertama kurma, manis. Yang kedua keju, asin. Yang ketiga minyak samin, supaya lunak. Nah, 3 ini dicampur, namanya menjadi makanan hais. Lalu dia meletakkannya pada satu wadah. Taur itu adalah wadah yang terbuat dari tembaga atau dari batu. Lalu dia mengatakan, wahai Anas, pergilah dengan makanan ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kepada Nabi bahwasanya telah mengirim makanan ini kepada engkau, ibu saya, dan dia mengirimkan salam kepada engkau, dan dia berpesan, sesungguhnya makanan ini untuk Anda dari kita hanya sedikit, wahai Rasulullah. Sampai di sini dulu kita ambil pelajaran bahwasanya kalau ada orang yang menikah,
maka mustahab atau disunahkan kita kirim makanan kepada orang yang menikah tadi supaya dia bisa terbantu untuk melaksanakan walimah. Zaman dulu kan walimahnya sederhana Pak. Jadi makanan apa yang dikirim oleh tetangga-tetangganya yaitu yang dihidangkan. Tetangganya ngirim beras, ya berarti berasnya dimasak. Tetangganya mengirim lontong, ya berarti nanti buat sate lontong. Jadi sederhana, tidak seperti zaman sekarang ya, harus di gedung dan sebagainya. Nah kalau sekarang berarti pelaksananya bagaimana? Kita bisa kirimkan bahan mentah yang diperlukan ketika walimah, misalnya teh atau gula atau beras atau minyak, atau kita kirimkan uang juga boleh. Nah, sehingga saling membantu dalam bab walimah ini sesuatu yang baik, karena semua kita pasti perlu untuk dibantu apabila harus mengeluarkan sesuatu yang banyak sementara kita bukan orang kaya. Kalau orang kaya mungkin nggak perlu bantuan ya, tapi kan kehidupan rata-rata sahabat Nabi itu adalah kehidupannya orang-orang yang sangat sederhana, yang miskin, termasuk kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas mengatakan, saya pun pergi dengan makanan tadi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya berkata, sesungguhnya ibu saya mengucapkan salam kepada engkau dan berpesan, sesungguhnya makanan ini dari kami untuk anda sedikit. Maka Nabi bersabda, "Dha'hu, taruhlah dia." Kemudian beliau bersabda, "Idhab, pergilah, fad'uli, panggil untuk saya, undang untuk saya, fulanan wa fulanan wa fulan," disebutkan nama-namanya, "wa man lakita," dan siapapun yang kamu jumpai di jalan. Fasamma rijalan, maka beliau pun menyebutkan beberapa nama orang laki-laki. Nah ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya yang diundang pada walimah Nabi ini hanya laki-laki, tidak ada perempuan. Apakah berarti tidak boleh kita mengundang perempuan untuk walimah? Boleh, tapi jangan sampai ada campur bau ikhtilat. Nah kenapa Nabi tidak mengundang para perempuan? Karena rumah beliau sangat kecil, sehingga kalau diundang laki dan perempuan pasti akan campur bau, sehingga beliau walimahnya hanya laki-laki. Dan ini diambil pelajaran juga bahwa walimah tidak harus besar. Rasulullah cuma menyebutkan fulan, fulan, fulan. Nah berarti kan bisa dihitung jari itu, sehingga tidak besar Pak. Tapi memang akhirnya jadi banyak karena beliau mengatakan siapapun yang kamu jumpai di jalan diundang. Padahal makanannya sedikit tadi. Kenapa kok makanannya sedikit tapi malah Nabi mengundang banyak orang? Karena Nabi tahu bahwasanya beliau kalau minta barokah dari Allah, Allah nanti akan berikan apa? Barokah. Jadi makanannya sedikit memang, tapi beliau yakin 100% bahwasanya Allah sangat mampu ngasih barokah. Nah kita belum sampai yakinnya setingkat Nabi Muhammad SAW Pak, sehingga kita jangan niru Nabi. Kita menyiapkan 100 sate lontong, yang kita undang 1000, ngawur ya. Nyiapkannya 100 ya diundang 100. Niatnya 1000, undang 1000, dipaskan, karena kita tidak seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya pun memanggil orang-orang yang beliau sebutkan dan siapapun yang saya jumpai. Nah, maka perawi bertanya kepada Anas, jumlahnya berapa mereka itu? Maka dia mengatakan zuha'a sekitar 300 orang. Jadi rumah Nabi sangat kecil, tapi ngundangnya berapa? 300 orang. Kok bisa Pak 300 orang? Karena rumah Nabi dempet dengan Masjid Nabawi, sehingga meskipun tidak mungkin 300 ini masuk semuanya, tapi semuanya bisa nunggu di masjid. Nah itulah rahasianya kenapa Nabi SAW bisa menerima 300 tamu. Dan ini dalil bahwasanya kalau kita buat walimah 300 orang sudah cukup. Dan tidak harus 300, 100 pun juga boleh. Kalau mau persis dengan riwayat ini, maka undang 300 orang. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada saya, "Ya Anas, wahai Anas, hati datangkanlah bitauri, wadah dari tembaga atau dari batu tadi." Lalu mereka pun masuk sampai penuhlah sufah dan juga hujroh. Sufah itu apa? Tempat yang ada naungannya di bagian masjid Nabi SAW. Jadi di Masjid Nabawi bagian belakangnya itu ada tempat bernaung. Nah itu namanya sufah. Jadi gambarannya Masjid Nabawi itu Pak, zaman dulu itu yang dinaungi cuma depan sama bagian belakang. Jadi yang depan ini dinaungi karena biasanya digunakan untuk sholat jamaah sehari-hari. Sehari-hari kan nggak penuh masjidnya.
Penuh itu kalau Jumat nih, sehari-hari Jumat depan. Terus tengahnya ini kosong, tidak ada atapnya, sehingga kalau hujan turun ya akan masuk langsung. Nah, karena bagian belakangnya itu ada atapnya lagi. Nah, itu yang disebut sebagai sufah. Maka sufahnya itu penuh. Kenapa orang-orang memenuhi sufah? Ya karena cari naungan tadi. Nah, makanya ini rahasianya. Kenapa kok yang penuh adalah yang sufah? Ya, karena tengahnya adalah kosong, tidak ada tutupnya. Adapun hujrah itu adalah kamar tamu di rumah Nabi SAW. Jadi rumah beliau itu ada 2 kamar. Satu kamar ini untuk tidur sama istrinya, itu namanya bait. Satu kamar lagi ini adalah untuk menerima tamu, itu namanya hujrah. Nah, hujrahnya itu dalam riwayat-riwayat juga tidak ada atapnya. Tapi ini kondisi normal untuk orang-orang Arab ya. Karena kalau zaman sekarang kita di Indonesia membuat rumah seperti Nabi SAW, kamar tamunya tanpa atap, ya setiap hari kita kena hujan, Pak. Beda dengan orang Arab ya, berbeda kondisinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, liyatahallaq, hendaklah berhalaqah, berkeliling, membuat halaqah, majelis melingkar, asyaratun 10 orang 10 orang. Nah, jadi makan berjamaah 10 orang 10 orang 10 orang. Jadi ini berinya besar, Pak, yang cukup untuk 10 orang ya. Nah, ini dalil bagi yang mau mengadakan makanan bersama satu majelis 10 orang. Tapi kalau wadahnya kecil ya sesuaikanlah ya, 5 juga nggak apa-apa. Waliyakul, dan hendaklah makan kullu insanin, setiap orang, mimma yali, dari apa yang di dekatnya. Nah, jadi kalau makan berjamaah itu kita tidak boleh ngambil yang jauh sana, tapi kita ngambil yang depan kita. Teman kita juga ngambil yang di depan dia, begitu. Nah, maka adabnya seperti ini. Rawi mengatakan lalu mereka makan sampai mereka kenyang. Nah, disinilah mukjizatnya terjadi, Pak. Wadahnya kecil, makanannya sedikit, tapi cukup untuk 300 sampai kenyang. Kalau 300 tidak sampai kenyang berarti cuma dulit-dulit tok, sak sendok. Ini sampai kenyang. Dia mengatakan lalu keluarlah sekelompok dan masuklah sekelompok sampai mereka makan semuanya. Nah, berarti makannya bergantian, Pak. Yang masuk cukup berapa orang? Misalnya cukup 10, ya berarti 10 orang masuk, keluar lagi, 10 orang masuk, keluar lagi. Nah, maka walimah yang sederhana seperti ini, Pak. Tidak harus gedung besar, tidak harus ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Faqala li, lalu beliau bersabda kepada saya, ya Anas, wahai Anas, irfa, angkatlah, maksudnya diambil makanannya tadi karena sudah selesai makan. Anas mengatakan, lalu saya pun mengangkat makanan tersebut, maka saya tidak tahu apakah ketika saya taruh makanan itu lebih banyak ataukah ketika saya angkat. Jadi pas diangkat oleh Anas tuh dilihat, loh kok utuh, kok seperti lebih banyak daripada yang pertama tadi. Jadi dalam bayangan dia itu pas tadi diletakkan itu tidak sebanyak ini saya ambil kok malah lebih banyak, jadi tidak berkurang sama sekali, Pak. Dan duduklah beberapa kelompok dari mereka malah ngobrol-ngobrol di dalam rumah Nabi SAW. Sementara Rasul SAW masih duduk dan istrinya itu muwalliyatun, memalingkan wajahnya ilal haid, ke tembok. Nah, jadi ini satu majelis ya, satu ruangan ya. Di situ ada sahabat-sahabat Nabi, sudah selesai makan masih ngobrol-ngobrol. Nabi duduk karena beliau tidak mungkin mengusir tamu, Pak. Sebenarnya mereka sudah selesai makan. Nah, mestinya mereka itu sudah tahu diri, rumah Nabi kecil, tidak pantas untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Karena kasihan, Pak, pengantin baru malah diganggu oleh tamu-tamu ini. Mestinya tamunya tahu ini baru pengantin baru, segera pergi, segera mereka bisa berdua di dalam rumah, tidak terganggu. Nah, mereka malah ngobrol-ngobrol gitu. Nah, yang bagus di sini adalah istri Nabi memalingkan wajahnya ke arah tembok. Jadi istri Nabi dia ada di ruang tadi, tapi supaya wajahnya tidak kelihatan orang-orang, maka dia menghadapnya ke arah tembok. Bayangkan sendiri, menghadapnya ke arah tembok. Dan kata-kata zaujah ini dalam bahasa Arab boleh, tapi sedikit, sering-seringnya itu tanpa ta. Jadi biasanya itu adalah zaujuhu, istrinya. Fatakulu, lalu mereka pun menyebabkan berat bagi Rasul SAW. Lalu Rasul SAW keluar. Beliau pun salam kepada istri-istrinya yang lain, kemudian beliau balik lagi. Nah, tatkala mereka melihat Rasul SAW telah balik, maka mereka yakin bahwasanya mereka itu telah memberatkan Nabi SAW. Akhirnya lalu mereka bersegera menuju pintu dan mereka pun keluar semuanya.
Dan datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau itu menjuraikan tirai. Dan masuklah saya, dan beliau masuk sementara saya sedang duduk di dalam hujrah, dalam ruang tamu tadi. Maka tidak tinggal lama kecuali sebentar saja sampai beliau pun keluar ke tempat saya. Lalu turunlah ayat-ayat ini, yaitu ayat hijab tadi. Lalu keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat itu kepada orang-orang, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu biyutan nabi, jangan masuk rumah-rumah nabi, illa kecuali ayyudzana lakum, bahwasanya diizinkan untuk kalian, ila ta'amin, kepada satu makanan, ghairu nadhirina inah, tanpa menunggu matangnya. Ghairu nadhirina inah. Kita lihat apakah ada tafsir lain selain matangnya. Ini tafsir Ibnu Abi Zamanin ya. Tafsir Ibnu Abi Zamanin ini termasuk tafsir yang ringkas sehingga paling sering saya ambil. Nah, ternyata ada terjemah lainnya. Ghaira, tanpa, nadhirin, menunggu, inahu, yaitu hinahu, waktunya, tanpa menunggu waktunya makanan tadi. Sekarang tafsir Jalalain. Nadhirin, menunggu, inahu, nutjahu, matangnya. Nah, jadi ada dua tafsiran ya. Tafsiran yang pertama, inahu diartikan matangnya, jangan menunggu matangnya makanan. Jadi jangan santai-santai di rumah Nabi sambil ngobrol-ngobrol nunggu matangnya makanan, jangan. Itu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu di luar. Kalau sudah dipersilahkan masuk karena makanannya sudah matang, nah baru masuk. Tafsiran yang kedua, terjemah yang kedua, tanpa menunggu waktunya makanan tadi. Nah, waktunya ya pas matangnya tadi. Jadi terjemahnya dua, tapi maksudnya sama ya. Menunggu waktunya atau menunggu matangnya. Jangan menunggu matangnya. Walakin, akan tapi, idza du'itum, kalau kalian dipanggil untuk masuk, fadkhulu, maka masuklah. Fa'idha, lalu apabila ta'imtum, kalian sudah makan, sudah selesai, fantashiru, maka pergilah, wala musta'nisina, dan janganlah bersantai-santai, li hadithin, untuk ngobrol-ngobrol. Inna dzalikum, sesungguhnya hal tersebut, kana yu'dhin nabiyya, adalah mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 53 sampai akhir ayat ini. Nah, ini adabnya kita bertamu, Pak. Bertamu itu kalau sudah dipersilahkan masuk, masuk. Kalau belum dipersilahkan masuk, ya kita sabar menunggu di luar. Di luar 5 menit nggak apa-apa. Oh, memang kita bukan pemilik rumah, kita nggak boleh masuk rumah kecuali sudah diizinkan. Kalau kita tidak mau nunggu, ya sudah, jangan bertamu, pergi saja. Kemudian kalau kita sudah selesai hajat, segera pergi. Nah, ini adabnya, Pak. Maka di sini jelas sekali, ta'imtum fantashiru. Kalau sudah selesai makan, ya pergi. Kecuali kalau kita tahu bahwasanya yang mengundang ini senang kalau kita berlama-lama di situ. Misalnya teman lama, ya. Teman lama nggak ketemu lama, nah, ketemu pas undangan walimah. Dia sangat senang sekali ketemu dengan temannya ini karena dulu akrab sekali. Sehingga dia malah tahan, yang lain-lain biar pulang, kamu jangan pulang. Nah, berarti kita tahu bahwa dia senang di situ. Nah, kalau dia senang, silahkan berlama-lama. Tapi hukum asalnya selesai hajat pergi. Kita ketemu misalnya Pak RT atau ketemu siapalah, ya. Keperluannya apa? Keperluannya minta tanda tangan. Ya sudah, tanda tangan selesai, segera pergi. Karena bisa jadi pemilik rumah itu punya hajat, gara-gara kita datang hajatnya jadi tidak terpenuhi. Nah, sehingga kita segera pergi supaya tidak mengganggu hajatnya. Qala Ja'ad, berkata Ja'ad perawi hadis, berkata Anas bin Malik, ana, saya ini ahdatsun nas, orang yang paling baru, ahdan, mengetahui bihadhil ayat, terhadap ayat ini. Artinya ketika turun ayat itu, yang tahu pertama kali adalah Anas. Kenapa? Karena pas ayat itu turun, Anas ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberitahu. Nah, berarti yang pertama kali tahu adalah Anas. Wa hujibna, kemudian ditutupilah nisa'u, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejak turun ayat tadi, maka istri-istri Nabi sudah tidak boleh terlihat bodinya lagi. Sehingga kalau mereka keluar rumah, ya sesuai dengan keperluannya saja. Keluar rumah nggak apa-apa, ya. Tapi nanti kalau ada orang yang
ketemu dengan istri-istri Nabi di dalam rumah beliau, maka harus dibalik tirai, tidak boleh tampak tubuhnya atau bodinya itu. Dan ini khusus untuk istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya 219 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Bana telah membina itu mengumpuli Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bimra'atin dengan salah satu wanita min nisa dari istri-istri beliau. Lalu beliau mengutus saya, lalu saya pun mengundang suatu kaum untuk makanan, yaitu makanan walimah. Maka tatkala mereka sudah selesai makan dan mereka keluar, berdirilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke arah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pertama kali yang didatangi siapa? Aisyah. Jadi gambarnya gini Pak, menikah dengan Zainab, ya kan? Zainab itu istri yang lain. Setelah selesai undangan walimah di situ, maka Nabi langsung pergi ke rumahnya Aisyah. Aisyah dinomorsatukan. Ini menunjukkan apa? Cinta Nabi kepada Aisyah itu memang lebih daripada istri-istri yang lain. Lalu beliau melihat dua orang laki-laki masih duduk-duduk, maka beliau pun pergi pergi untuk fangsarafa, beliau bubar rojian untuk pergi, untuk kembali. Maka berdirilah dua orang tadi, lalu keduanya keluar. Maka Allah pun menurunkan ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina. Ayat yang tadi Ahzab 53. Dan dalam hadis ini ada kisah yang sudah disebutkan pada hadis sebelumnya. Berikutnya 20 dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kami berada di majelisnya Sa'ad bin Ubadah. Jadi para sahabat sedang berombongan di majelisnya Sa'ad. Kenapa? Karena Sa'ad ini adalah kepala suku Khazraj. Jadi wajar kalau ada beberapa orang yang bermajelis bersama beliau. Maka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bashir bin Sa'ad, berarti anaknya tokoh tadi, Allah telah menyuruh kita untuk selawat kepada engkau, maka bagaimana cara kita selawat kepada engkau? Maka diamlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kami pun berangan-angan bahwasanya Bashir tadi tidak bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mereka tidak suka kalau memberatkan Nabi. Jadi para sahabat saking cintanya kepada Nabi itu tidak suka kalau ada sesuatu membuat Nabi jadi susah. Nabi ditanya diam, mereka khawatir diamnya ini karena apa? Tidak suka dengan pertanyaan tadi. Maka mereka berangan-angan seandainya tidak muncul pertanyaan itu. Padahal sebenarnya beliau diamnya ini karena menerima wahyu. Beliau kalau ditanya bab agama dan beliau tidak tahu, maka beliau diam. Diam itu biasanya turun wahyu. Sebagaimana juga di sini, beliau mendapatkan wahyu. Kemudian beliau bersabda, ucapkan, ini sudah dapat wahyu ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, selawat ini disebut selawat Ibrahimiyah karena ada kata-kata Ibrahim. Dan inilah sholawat yang paling afdal. Dan anehnya orang-orang zaman sekarang, mereka lebih suka sholawat-sholawat yang dibuat manusia dan meninggalkan sholawat yang dibuat Rasulullah SAW. Lebih aneh lagi, mereka mengumpulkan satu kitab tebal, isinya macam-macam sholawat buatan manusia. Aneh lagi, Pak. Manusia selain Nabi sudah ngajarkan, terus manusia-manusia yang lain buat juga. Memang boleh. Tapi kira-kira lebih afdal mana? Yang buatan Nabi atau buatan manusia? Anehnya di situ. Karena itu saya tidak termasuk yang suka untuk mengumpulkan kitab-kitab salawat, tidak suka saya, Pak. Bukan berarti karena benci sama salawat buatan manusia, bukan ya. Tapi lebih afdal kita pakai salawat buatan Nabi daripada salawat buatan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat itu paling bagusnya digabungkan antara Allahumma sholli, ya Allah berikanlah salawat, dan Allahumma barik, ya Allah berikanlah barokah. Maka dua isinya, salawat sama barokah.
Bedanya apa? Sholawat itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau rahmat. Tapi kalau barokah itu adalah kebaikan yang banyak. Nah, sehingga barokah ini lebih umum ya, karena semua kebaikan masuk di dalam kata-kata barokah ini. Kemudian di sini ada tambahan fil alamin. Nah, tambahan ini sahih, Pak. Karena sebagiannya kan wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid tanpa fil alamin. Tapi ternyata fil alamin ini sahih hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi 3220, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Dan alamin, seluruh alam itu maksudnya seluruh makhluk, yaitu selain Allah disebut alam. Adapun salawat yang paling ringkas ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sampai di sini ini adalah salawat yang paling ringkas, yang ini sudah sah. Sehingga seandainya kita sholat tahiyat, kemudian kita keburu-buru untuk segera menyelesaikan sholat, itu boleh kita hanya membaca salawat ringkas ini, Pak. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu wassalamat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamu alaikum. Boleh. Dan ini kadang-kadang saya lakukan. Kapan? Ketika saya salat sunnah, saya belum selesai sholat, masih tahiyat, imamnya sudah datang, sudah siap di mihrab. Nah, kalau imamnya sudah siap, saya biasanya pakai salawat paling pendek, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena kasihan ya, imamnya malah menunggu jamaahnya gara-gara belum selesai salat. Sehingga supaya selesai, maka kita ringkas menjadi salawat yang paling inti. Wassalam, adapun ucapan salam kama sebagaimana qad ulimtum, kalian telah diajarkan. Jadi dulu Nabi sudah mengajarkan salam, yang belum apa? Salawat. Maka sekarang saya ajarkan yang salawat saja, yang salam tidak usah. Nah, ini dalil bahwasanya kalau sudah diajarkan nggak usah diulang lagi. Nah, makanya saya tidak suka ngulang-ngulang, Pak. Dulu sudah lewat ya sudah. Udah lewat nggak usah, Pak, diulang lagi. Ini dalilnya. Tapi seandainya diulang-ulang lagi juga ada dalilnya. Dalam Al-Quran itu seringkali ayat diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Karena kaidahnya adalah ma takarrara taqarrara. Sesuatu yang diulang-ulang itu akan menancap dalam hati. Nah, maka diulang-ulang supaya lebih paham lagi, supaya lebih mantap lagi. Dan kata-kata ini kama ulimtum, ini boleh juga dibaca kama alimtum. Kalau dibaca alimtum, ainnya di fathah, artinya sebagaimana kalian sudah tahu. Kalau ulimtum, ainnya di dhammah, sebagaimana kalian sudah diajari. Nah, berarti sudah diajari maka tahu. Tahu karena sudah diajari, sama aja. Berikutnya 21, dan ini hadis yang terakhir pada pertemuan kali ini karena sudah masuk pada bab baru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam adalah dia itu seorang laki-laki yang hayyan, yang sangat pemalu. Nah, jadi pemalu itu sifat yang sangat baik, Pak, terpuji. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam memiliki satu sifat yang sangat bagus, yaitu pemalu. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya pemalu atau malu itu adalah sifat yang sangat bagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan." Sesungguhnya setiap agama punya akhlak yang istimewa, dan sesungguhnya akhlak istimewanya Islam itu adalah al-haya, malu. Nah, jadi kekhasannya umat Islam ini adalah punya sifat malu. Malu itu yang menyebabkan kita tidak melakukan keburukan dan menyebabkan kita semangat dalam melakukan kebaikan. Nah, ini adalah satu fadilah yang ada pada diri Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Selain itu, beliau itu adalah satiron, suka menutup. Maksudnya menutup ini ketika mandi, dia tidak buka auratnya, tapi dia tutupi, Pak. Nah, zaman dulu di masa Bani Israel ada syariat mandi itu boleh bersama-sama, saling terlihat auratnya tidak apa-apa. Itu syariat dulu, Pak, ya, jangan ditiru. Sekarang sudah nggak boleh, syariatnya sudah berubah. Ini juga boleh dibaca sitiron, artinya sama. Mayura, tidak terlihat min jildihi, dari kulit beliau sesuatu pun, karena sangatnya malu dari beliau.
lalu mengganggu Nabi Musa orang-orang yang telah mengganggunya dari kalangan Bani Israel, yaitu mereka mengatakan tidaklah dia itu menutup diri seperti perbuatan beliau ini kecuali dari sebab satu cacat yang ada pada kulitnya. Ada kalanya barosun, mungkin belang, ada kalanya udrotun, mungkin dia itu kondor, ada kalanya afatun, penyakit yang lain. Nah, jadi mereka itu apa? Menebak-nebak, kira-kira apa ini Nabi Musa ini kalau kayak begini. Satu mungkin belang supaya nggak kelihatan, dua mungkin kondor. Kondor itu adalah bagian kelaminnya yang bagian telurnya itu membesar, nah, maka membuat malu. Nah, itu menuduh Nabi Musa, padahal Nabi Musa tidak punya penyakit apapun di kulitnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan cuma satu, yaitu udroh, yaitu kondor ini dalam riwayat Bukhari. Riwayat ini mereka sebutkan 3 ya. Ya mungkin yang berkata ada 2 kelompok ya. Satu kelompok mengspekulasikan ada 3, nah, kemudian satu kelompok lagi atau satu orang lagi mengatakan satu macam penyakit ini. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk membebaskan Nabi Musa dari apapun yang mereka tuduhkan tadi. Dan sesungguhnya Nabi Musa khala, dia itu bersendiri pada suatu hari sendiri beliau. Lalu beliau letakkan baju-baju beliau pada satu batu, kemudian beliau mandi. Maka tatkala selesai, beliau pun datang kepada baju-bajunya untuk mengambil baju-baju tadi. Dan sesungguhnya batu tersebut lari membawa baju Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Allah itu kalau menyuruh batu lari, dia akan lari, Pak. Allah kasih wahyu kepada batu tadi. Dari batu larilah, bawa pergi bajunya Nabi Musa. Nah, dibawa pergi, dibawa lari. Maka Nabi Musa pun mengambil tongkatnya, lalu dia mengejar batu tadi sambil mengucapkan thawbi hajar, bajuku wahai batu, thawbi hajar, bajuku wahai batu. Maksudnya kembalikan ya, jangan dibawa pergi. Sehingga beliau pun sampai kepada sekelompok dari Bani Israel. Lalu mereka melihat beliau dalam kondisi telanjang, paling bagusnya manusia akan rupanya. Jadi ternyata ketika Nabi Musa telanjang, dari atas sampai bawah semuanya mantap, bagus tubuhnya, tidak ada cacatnya sama sekali. Dan ini kaidah, Pak. Setiap Nabi dikirim oleh Allah, selalu Nabi itu sempurna dari sisi fisik. Enggak ada Nabi yang buta sebelah mata, picek. Nggak ada Nabi yang pesek, nggak ada Nabi yang dumble, nggak ada Nabi yang nonong, nggak ada Nabi yang jerawatan elek, nggak ada, Pak. Karena salah satunya adalah keistimewaan para Nabi seperti itu, supaya tidak ada orang yang dia menolak dakwah Nabi dengan sebab jeleknya wajahnya. Sebenarnya Nabi Musa itu ucapannya mantap, bagus, didengarkan enak, tapi kalau pas kajian saya dengar, lihat wajahnya, benci sekali saya karena jeleknya. Nah, dikhawatirkan begitu, sehingga supaya tidak ada alasan siapapun untuk mengingkari dakwah para nabi. Dan Allah pun membebaskan Nabi Musa dari apapun yang dulu mereka sudah tuduhkan. Maka berhentilah batu tadi, lalu Nabi Musa mengambil bajunya dan memakainya, dan beliau pun berbuat memukul kepada batu tadi dengan tongkatnya. Maka sungguh demi Allah, sesungguhnya pada batu tadi ada bekas luka dari sebab bekas tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, sampai ada 3 atau 4 atau 5. Nah, ini menunjukkan kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita mukul dengan tongkat pada batu, itu yang membekas bukan di batunya, Pak, tapi di tongkatnya. Beda dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa mukul dengan tongkat, nah itu yang ada bekasnya malah batunya. Saking kuatnya pukulan Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la takunu, janganlah menjadi kalladzina adaw Musa, seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan ucapan Nabi Musa kondor atau belang atau penyakit lain tadi. Lalu Allah pun membebaskan beliau dari apa yang mereka tuduhkan, dan adalah Nabi Musa itu di hadapan Allah wajiha, orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nah, wajihannya Nabi Musa alaihissalam itu bisa kita lihat pada ayat yang lain. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bicara kepada Nabi Musa dengan sebenar pembicaraan, maksudnya secara langsung tanpa perantara. Dan ini hanya dilakukan oleh Allah kepada 2 nabi, yaitu Nabi Musa
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, sehingga lebih utama Nabi Muhammad daripada Nabi Musa. Karena Nabi Musa diajak bicara tapi di bumi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak bicara, beliau disuruh naik ke langit, berjumpa dengan Allah di langit. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini, betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.